Scan dimulai dengan memperlihatkan Stark yang sedang berlatih membelah tebing, dan Fern akhirnya melihat sekuat apa Stark. Fern pun mempertanyakan apa yang dilakukan Stark, padahal Stark bilang jika ia tidak mau melawan sang naga. Lalu, mengapa harus melanjutkan latihan ini? Stark berkata jika semenjak ia datang dan dianggap pahlawan oleh warga desa, para warga desa menjadi lebih bahagia karena sekarang naga sudah menjauh dari desa mereka. Hal tersebut menjadi beban tersendiri terhadap Stark, dan ia merasa jika naga tersebut tidak akan datang lagi hanya karena keisengan. Fern melanjutkan, jika naga tersebut menyerang desa, apakah Stark mau melawan? Walaupun aku tak mau, namun aku adalah pahlawan bagi desa ini, ucap Stark. Aku akan melindungi desa, walau jika akhirnya aku harus kabur. Luka dari kening Stark didapat dari perkelahian dengan Aecyn. Aecyn marah karena Stark tak mau bertarung melawan monster. Mungkin Aecyn sangat kecewa terhadap Stark, walau ia tahu jika Stark adalah anak yang pengecut. Namun, Fern yakin jika Stark tidak akan kabur. Fern pun bercerita jika suatu waktu ada monster mengejarnya. Namun, Frieren terus berlari tanpa menolong Fern. Akhirnya Fern pun membulatkan tekadnya untuk melawan monster itu sendirian. Terkadang, keterpojokan mampu mengeluarkan kemampuan kita yang sesungguhnya. Fern pun kembali ke penginapan untuk beristirahat dan akan menyerang naga tersebut di esok hari. Pada pagi hari, Fern, Frieren, dan Stark bertemu di hutan dekat sarang naga. Dan Stark meminta Frieren berjanji jika ia nanti mati ketika melawan sang naga, Stark ingin jika Frieren tetap membunuh sang naga agar para penduduk desa bisa hidup dengan tenang. Mereka pun akan memulai pertarungan, dan Frieren melihat tangan Stark yang bergetar. Itu mengingatkan Frieren terhadap Aecyn. Aecyn pun pernah bergetar pada saat melawan musuh yang kuat. Stark pun menghampiri sang naga, dan pertarungan pun dimulai. Alasan Aecyn memukul Stark bukan karena Aecyn merasa jika Stark adalah anak yang lemah atau kecewa, melainkan ia adalah anak yang kuat. Sampai Aecyn pun memukul Stark karena ketakutan. Stark pun mulai bertarung dengan sang naga dan ditemani senjata kapaknya. Ketika Stark berhasil memukul sang naga, Stark pun bergegas meminta Frieren untuk menyerang sang naga. Namun, Frieren hanya diam dan bahkan melarang Fern untuk membantu. Sontak, Stark marah dan mengomel kepada Frieren dan Fern. Namun, alasan Frieren tidak membantu Stark adalah sang naga sudah mati oleh serangan Stark, yang bahkan Stark pun tidak menyadari jika ia sudah mengalahkannya. Stark pun kebingungan jika ia mampu mengalahkannya sendirian. Fern yang senang jika ia mendapatkan segunung harta peninggalan sang naga, walau itu terlihat hanya segunung sampah di mata Stark dan Fern. Mereka pun berpisah dengan semua penduduk desa. Ketika mereka berada di dalam hutan, Fern mencoba sihir tembus pandang yang mereka dapatkan di sarang sang naga. Dan Frieren bertanya apakah sihirnya berhasil. Fern berkata jika sihirnya berhasil, namun ini bukanlah sihir yang menarik. Frieren pun berpikir jika tubuhnya lah yang tidak menarik. Dan Fern menoreh ke arah Stark dan sedikit menundukkan pandangannya ke arah burung puyuh Stark, dan Fern berkata, kecil. Stark pun terlihat kesal karena Fern mengejek barang berharga miliknya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di kota tembok. Ketika mereka akan keluar tembok, mereka tidak diizinkan melewati tembok perbatasan oleh penjaga gerbang karena aktivitas monster di kontinen utara sedang meningkat. Mereka pun kembali ke dalam kota tersebut. Frieren meminta jika ia pergi sendirian di kota tersebut, sedangkan Stark dan Fern duduk di sebuah bar. Fern berkata jika ini adalah masalah jika kita harus menunggu 2 tahun, dan mengajak Stark untuk protes ke Frieren. Karena Fern sudah merasakan hal tersebut di kota-kota sebelumnya. Stark dan Fern mencari cara agar bisa keluar dari kota tersebut. Mereka bisa saja pergi dengan cara meloncati tembok. Namun, ternyata daerah tersebut sudah dipasangi sihir yang sangat kuat. Mereka berdua pun mencari berbagai cara namun tetap gagal. Fern dan Stark bertemu dengan Frieren di jalan. Frieren terlihat menghindari mereka berdua. Fern dan Stark pun mengejarnya. Frieren berkata jika ia sedang dikejar prajurit. Ternyata, prajurit mencari Frieren karena ia merasa bersalah jika ia sudah berkata kasar kepada Frieren saat di gerbang tadi. Tanpa ia ketahui jika Frieren adalah salah satu orang yang membuat kota tersebut terbebas dari pasukan Raja Iblis. Seorang pengurus kastil pun meminta maaf kepada Frieren karena kepala penjaga yang sudah berbuat kasar kepada Frieren dan yang lainnya. Ia pun mengetahui jika Frieren pergi ke utara untuk menumpas sisa pasukan dari Raja Iblis. Ia pun mempersilahkan Frieren dan yang lainnya pergi ke sana, dan merasa jika warga kontinen utara akan senang dengan kehadiran pahlawan seperti Frieren.
Mereka bertiga pun diantar dengan sukacita oleh warga sekitar. Frieren terlihat kesal karena harus pergi dari kota tersebut dengan cepat. Ia masih ingin bersantai beberapa tahun. Seperti yang kita tahu, jika Frieren ingin bersantai, maka akan memakan waktu beberapa tahun. Mereka pun keluar dari gerbang dan menuju kontinen utara bersama-sama. Dan episode 6 pun selesai.